Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga diskusi kali ini bisa terlaksana. Adapun topik yang akan kami bahas nanti yaitu metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Perkenalkan, nama saya Andi Umi Kalzum sebagai moderator dan pemateri pertama. Adapun pemateri yang kedua yaitu Surti dan yang pemateri ketiga yaitu Nurani. Sebelum membuka diskusi pada hari ini, kami membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan membaca materinya. Pengertian metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Nah, untuk penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung-menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Selanjutnya, pelaksanaan metode ilmiah. Nah, pelaksanaan metode ilmiah ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan keterangan. Dan yang ketiga, menyusun hipotesis. Dan keempat, menguji hipotesis. Kelima, mengolah data atau hasil percobaan. Dan yang ketujuh, menguji kesimpulan. Dan yang terakhir, menulis laporan ilmiah. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Surti. Dasar-dasar metode ilmiah. Agar suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian disebut dengan metode ilmiah, maka ia harus memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama, berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta di sini maksudnya adalah keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis, harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua yaitu bebas dari prasangka. Maksud dari bebas dari prasangka di sini yaitu metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan subjektif. Yang ketiga yaitu menggunakan prinsip analisis. Dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks, harus menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari dan ditemukan sebab, musabab, serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Yang keempat yaitu menggunakan hipotesis. Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisis. Hipotesis harus ada untuk mengakumulasikan permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Yang kelima yaitu menggunakan ukuran subjektif. Kerja penelitian dan analisis harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang sehat. Yang keenam yaitu menggunakan teknik kuantitatif. Dalam memperlakukan data, ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan kecuali untuk atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ukuran-ukurannya seperti ton, kilogram, milimeter per detik, OHM, dan sebagainya harus selesai digunakan. Oleh karena itu, harus dihindari ukuran-ukuran semisal sejauh mata memandang, sehitam aspal, sejauh sebatang rokok, dan sebagainya. C. Kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Kebenaran ilmiah, beberapa definisi kebenaran dapat kita kaji bersama dari beberapa sumber, antara lain yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta. Arti kebenaran yaitu yang pertama, keadaan yang cocok atau yang benar
dengan hal atau keadaan sesungguhnya. Yang kedua yaitu sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya. Yang ketiga yaitu kejujuran dan ketulusan hati. Yang keempat yaitu selalu izin dan perkenaan. Dan yang kelima yaitu jalan kebetulan. Imam Wahyudi, seorang dosen filsafat, pengetahuan dan filsafat ilmu UGM, mengemukakan kebenaran itu dikelompokkan dalam 3 makna, yaitu kebenaran moral, yaitu kebenaran logis, dan kebenaran metafisik. Kebenaran moral yaitu menjadi bahasan etika yang menunjukkan hubungan antara yang kita nyatakan dengan apa yang akan kita rasakan. Kebenaran logis menjadi bahasa epistemologi, logika, dan psikologi. Ia merupakan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Sedangkan kebenaran metafisik yaitu berkaitan dengan yang ada sejauh berhadapan dengan akal budi, karena yang ada mengungkapkan diri kepada akal budi. Yang ada merupakan dasar dari kebenaran dan akal budi yang menyatakannya. Kemudian kebenaran berdasarkan non-ilmiah. Berbeda dengan kebenaran ilmiah yang diperoleh berdasarkan logika ilmiah, ada juga kebenaran karena faktor-faktor non-ilmiah. Di antaranya yaitu kebenaran karena kebetulan. Maksud dari kebenaran karena kebetulan ini yaitu kebenaran yang didapat dari kebetulan dan tidak ditemukan secara ilmiah. Yang kedua yaitu kebenaran karena akal sehat atau common sense, yaitu serangkaian konsep yang dipercayai dapat memecahkan masalah secara praktis. Yang ketiga yaitu kebenaran agama dan wahyu, yaitu kebenaran mutlak dan asasi dari Allah dan Rasul-Nya. Kebenaran intuitif, yaitu kebenaran yang didapat dari proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir. Yang kelima yaitu kebenaran karena trial dan error, yaitu kebenaran yang diperoleh karena mengulang-ulang pekerjaan, baik metode teknik, materi, dan parameter, sampai akhirnya menemukan sesuatu. Yang keenam yaitu kebenaran spekulatif. Kebenaran spekulatif yaitu kebenaran karena adanya pertimbangan, meskipun kurang dipikirkan secara matang. Dan ketujuh yaitu kebenaran karena kewibawaan. Kebenaran karena kewibawaan yaitu kebenaran yang diterima karena pengaruh kewibawaan seseorang. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu Nurani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang macam-macam metode penelitian. Yang pertama, metode siklus empirik. Metode siklus empirik ini menunjukkan pada 2 macam hal yang pokok, yaitu siklus yang mengandaikan adanya suatu kegiatan yang dilaksanakan berulang-ulang, dan empirik yang menunjukkan pada sifat bahan yang diselidiki, yaitu hal-hal yang dalam tingkatan pertama dapat diregistrasi secara indrawi. Metode ini digunakan dalam ilmu-ilmu kealaman. Kemudian, metode linier. Metode linier pada umumnya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan humanistik. Kemudian, hubungan filsafat ilmu dengan metode penelitian. Hubungan filsafat ilmu dengan metode penelitian sangatlah berkaitan antara filsafat ilmu dan metode penelitian. Keduanya sama-sama hendak menemukan kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu menjadi landasan berpikir, sedangkan metode penelitian sebagai realisasi berpikir ilmiah. Kemudian, landasan ilmu dan kinerjanya dalam metode penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan ontologis merupakan tentang objek yang ditelaah ilmu. Yang kedua, landasan epistemologi merupakan cara yang digunakan
untuk mengkaji atau menelaah sehingga diperolehnya ilmu tersebut. Yang ketiga, landasan aksiologi merupakan berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Prosedur berpikir ilmiah mencakup 7 langkah. Yang pertama, mengenal adanya situasi yang tidak menentu, situasi yang bertantangan atau kabur yang menghasilkan penyelidikan. Yang kedua, menyatakan masalah-masalah dalam istilah spesifik. Yang ketiga, merumuskan suatu hipotesis. Yang keempat, merancang suatu metode penyelidikan yang terkendali dengan jalan pengamatan atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan mencatat data kasar agar mempunyai suatu pernyataan yang mempunyai makna dan kepentingan. Yang keenam, melakukan penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, melakukan penegasan terhadap apa yang disebut dengan metode ilmiah. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.